Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video kali ini merupakan lanjutan dari seri pembuatan aplikasi pemesanan lab sekolah. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil menghandle date picker, yang mana tanggal yang dipilih oleh user telah kita tampilkan di form yang akan kita submit. Dan pada video kali ini, kita akan melakukan submit dari data yang sudah diisi oleh user, yang mana nanti adalah guru, akan kita masukkan ke aplikasi admin yang mana itu adalah spreadsheet. Jadi kita akan mempost data dari Android ke spreadsheet. Bagaimana caranya? Langsung kita ke TKP. Ini adalah tampilan kita yang terakhir kemarin. Jadi ini adalah halaman pesan lab. Kita akan mensubmit data di sini, tapi sebelum kita submit, lebih baik kalau kita coba pelajari terkait algoritma submitnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini algoritmanya teman-teman. Jadi ada seenggaknya ada 7 step. Yang pertama kita buat Google Form untuk pemasaran lab, lalu kita linkkan Google Form tersebut ke aplikasi admin atau Google Sheet. Jadi untuk mensubmit kita memakai bantuan Google Form ya teman-teman ya. Dan Google Form tersebut nanti akan kita linkkan ke spreadsheet milik admin. Nah, lalu kita dapatkan link form tersebut dan kita ubah menjadi form respon ya, agar bisa kita masukkan data melalui Android. Nah, kita langsung aja lakukan step by step-nya. Yang pertama kita lakukan yang buat Google Form. Yang ini ya. Nah, bagi yang sudah pernah buat Google Form bisa langsung membuka webnya ya, tapi kalau belum pernah bisa lewat Google dulu. Terus diketik Google Form gini ya. Setelah itu diklik aja Google Forms ini. Biasanya kalau belum login, nanti diharuskan login dulu ya. Dan kalau sudah login nanti seperti ini tampilannya, akan tampil form-form yang sudah pernah dibikin. Nah, untuk membuat form baru kita klik formulir kosong ya. Kita klik ini, kita nggak perlu memikirkan desain karena kita hanya akan pakai ini sebagai perantara. Kita beri nama dulu formnya, yaitu pemesanan lab sekolah. Ini boleh banget dirubah sesuai dengan kebutuhan ya. Lalu yang kedua, kita hilangkan field email ini karena kita nggak mengsubmit data email ya. Jadi kita hilangkan, caranya adalah ke tab setelan, lalu di bagian jawaban, ini kita expand, lalu dikumpulkan alamat email, kita pilih jangan kumpulkan. Seperti ini. Terus kita kembali ke tab pertanyaan. Nah, tadi isian email sudah hilang. Nah, setelah itu kita membuat fill isian berdasarkan form yang di HP ya, yang sudah kita buat. Jadi kita intip dulu form kita di Inventor. Oke, yang pertama adalah list atau pilihan lab ya. Jadi kita buat ini adalah lab gini ya. Mungkin gini aja. Terus kita pilih jawaban singkat. Karena pilihannya nanti sudah lewat Android ya. Lalu yang kedua adalah date picker atau tanggal pemesanan. Atau bisa kita ubah menjadi tanggal penggunaan, gitu juga bisa. Ini formatnya tanggal ya teman-teman. Pastikan formatnya tanggal. Kalau sudah, kita ke yang ketiga adalah ini list jam pelajaran. Mau dipakai di jam ke berapa. Kita klik plus jam pelajaran. Kita pilih jawaban singkat. Oke. Lalu selanjutnya adalah ini deskripsi keperluan ya. Jadi kita tambah di sini. Kita tulis keperluan gini aja. Keperluannya buat apa nih? Pinjam labnya. Ini sudah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tambah satu lagi yaitu field untuk isian siapa yang meminjam. Kita tambah di sini, kita beri nama peminjam. Ini ya. Nah, memang di Android-nya tidak ada isiannya karena kita akan mengambil otomatis melalui
database lokal ya TinyDB yang sudah disimpan lewat data login. Oke, formnya sudah siap. Oke, step pertama selesai. Kita ke step kedua, kita linkkan ke Google Form. Ke spreadsheet ya. Kita buka spreadsheetnya. Ini spreadsheet kita kemarin. Jadi bagi yang lupa bisa dicari dulu spreadsheet yang kemarin dibuat. Lalu kita biar mudah kita copy namanya ya. Ini kita copy namanya, kanan copy. Terus kita ke Google Form tadi. Terus kita ke tab jawaban. Lalu pilih link ke spreadsheet. Ini diklik. Lalu pilih spreadsheet yang sudah ada. Jadi nanti akan menambahkan sheet baru di spreadsheet admin tadi ya. Pilih ini, lalu klik pilih. Lalu tadi udah di copy paste ya namanya. Taruh di sini aja di search aplikasi pasangan lab. Kita enter. Ini ya, udah muncul nih. Ini diklik aja yang file adminnya, lalu klik sisipkan. Oke, kalau berhasil akan membuka spreadsheet-nya secara langsung. Nah, jadi secara otomatis kalau berhasil nanti akan menambahkan sheet khusus yang berjudul form response ya. Ini kita rubah menjadi data pemesanan seperti ini ya. Jadi setiap form tadi ada yang diisi maka akan masuk ke sini. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu di utak-atik, ini biarkin aja. Lalu ini sudah nyambung, step kedua sudah. Nah yang selanjutnya kita mulai mainkan URL-nya. Jadi kita copy dulu link Google Form-nya ya teman-teman ya. Lalu ubah bagian edit. Ini diubah menjadi form response. Nah, kita ke Google Form. Kita klik ke tab pertanyaan dulu. Kalau sudah, kita menuju ke URL ya. Jadi yang ini di bagian atas sendiri, docs.google.com/sampai edit. Ini kita select semuanya, terus di copy, Ctrl C, atau mungkin diklik kanan, copy. Sama aja ya. Kalau sudah, karena nanti akan ada banyak, jadi kita coba tata di spreadsheet ya, ini untuk sementara aja nih biar lebih ke gambar. Kita bikin sheet baru, hanya untuk mengatur linknya tadi. Kita taruh di sini ya teman-teman ya. Mungkin kita besarkan dulu biar kelihatan. Ini, terus kita paste. Oke ya, seperti ini ya. Nah ini kita hilangkan dulu linknya. Oke, jadi di step ini kita ganti nih kata-kata edit ya. Jadi ini, edit ini, kita rubah menjadi form OR-nya besar. Response. Nah ini harus diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Linknya kita hilangkan dulu, klik hapus link. Hapus link. Oh ini. Ctrl O. Oke. Sudah. Ini adalah base URL-nya ya. Ini base URL. Setelah itu, ini untuk step ketiga sudah berhasil. Nah, ini yang perlu hati-hati adalah step keempat. Kita dapatkan ID field atau ini ya teman-teman ya. Step isian ini ID-nya seperti apa untuk bisa kita panggil di Android. Oke ya, caranya bagaimana? Kita ke Google Form. Di Google Form ini teman-teman bisa ke sini. Ada titik 3, klik, lalu pilih dapatkan link yang sudah terisi. Ini ya. Jadi bisa diklik. Nah, ini teman-teman bisa isi dulu. Sebagai contoh misal lab 1, fisika 1 gini aja. Terus tanggalnya kita pilih tanggal ini. Jam pelajarannya pertama, keperluannya adalah misalnya ekskul ya. Ini peminjamnya adalah Sutopo. Oke, terus setelah ini kita klik dapatkan link. Nah,
diklik. Kalau berhasil nanti muncul kayak ini ya. Nah, oke, terus klik salin link. Kalau sudah, muncul disalin ke papan klip. Kalau sudah, kita ke spreadsheet tadi untuk kita tata URL-nya. Kita taruh di sini, kita paste, kita enter. Oke, di sini kita perlu membedah ya URL-nya ini teman-teman. Jadi kita hilangkan dulu di sini linknya. Oke. Setelah ini kita edit dulu. Edit, kita ini silakan dihapus dari HTTP sampai ini ya teman-teman ya. Sampai pp_URL dan ini. Jadi yang kita ambil adalah entry titik dan seterusnya, ini yang akan kita ambil. Jadi ini yang HTTP ini dihapus, jadi sisakan seperti ini. Oke. Lalu kita cut ya. Jadi kita ambil entry 62 dan seterusnya. Ini kita blok dulu. Fisika 1 dan seterusnya kita cut, Ctrl X atau klik kanan cut. Ini terus enter. Setelah itu kita paste di bawahnya sini. Nah, seperti ini. Lalu fisika 1 ini kita ambil entry-nya ya, dan entry ini kita ambil. Nah, ini kita ambil ini dan seterusnya sampai terakhir. Kita ambil, kita cut ya. Terus di enter, terus taruh di bawahnya paste seperti ini. Sisakan ini ya, setelah sama dengan, nah ini sampai terakhir di cut. Oke, enter, di paste. Ini juga sama, ambil entry ini dan entry, di cut, enter, paste. Ini diambil, di cut juga, taruh bawah, di paste. Ini diambil entry-nya. Terus ini di cut, paste, ini cut, paste. Oke, sudah. Wow. Dan mungkin step yang terakhir adalah ini ditambah, untuk yang entry pertama ditambah tanda tanya. Oke, seperti ini, terus di enter. Oke, jadi kurang lebih kayak gini teman, apa namanya, strukturnya ya. Oke, ntar kita reload dulu. Seperti ini. Kalau ini kita bedah masing-masing apa sih? Jadi yang entry pertama ini menggambarkan nama kolom ya, atau nama field dari lab ya. Ini field lab. Atau ID field lab. Terus ini input user. Terus ini ID field tanggal penggunaan. Ini input user. ID field ini jam pelajaran. Ini input user. Ini ID field ini keperluan ya. Terus ini input user dan ini adalah ID field peminjam. Ini input user. Oke, jadi nanti kita akan menggabungkan 11 isian ini teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini ada 11 isian akan kita gabung. Nanti kalau kita panggil di Android dan nanti datanya akan masuk di ini ya, sheet data pemesanan. Nanti akan masuk ke sini. Jadi kita sudah berhasil dapatkan ID field-nya. Untuk step nomor 4 ini sudah beres. Memang harus hati-hati nanti ya untuk yang nomor 4. Lalu nomor 5 adalah kita gabungkan, ini barusan kita lakuin ya, kita gabungkan dan kita petakan ya. Ini kita petakan tadi, mana ya? Oh, ini. Ini ada 11 teks ya nanti ya. Ini sudah.
lalu kita tambahkan di komponen web. Ini ya, jadi kita perlu nambah komponen web di Android, di Inventor, lalu kita masukkan tadi gabungan dari URL ke komponen web. Nah, untuk step nomor 6 kita ke Inventor. Di sini kita ke Connectivity, ya, klik web, seret ke screen. Sudah, ini di rename. Kita, oh, minta reload. Oke, kita ke screen pesan lab. Kita ulang lagi ya, connectivity, web, terus web 1 ini yang baru dimasukin di rename. Ini submit form. Ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita set URL-nya langsung. Nah, kalau yang submit form ini kita kosongkan karena kita akan set URL-nya di lewat codingan ya, atau lewat kode blok. Sekarang kita menuju ke kode blok. Oke, ini kode blok kita yang kemarin. Jadi untuk step nomor 6, tambahkan komponen ini adalah ketika user menekan tombol pesan ya. Jadi kita panggil dulu tombol pesan, button pesan ini kita panggil, terus when klik ya. Di sini, lalu kita panggil yang web submit tadi, kita klik, terus kita set URL-nya. URL, ini dia. Nah, setelah itu kita masukkan URL yang digabung. Untuk menggabung kita pakai join ya, seperti ini ya, kita join. Kita panggil komponen text, terus pilih join. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat tadi di spreadsheet ya. Ini kenapa penting untuk kita breakdown seperti ini ya. Biar kita tahu masing-masing komponennya seperti apa, biar meminimalisir kesalahan. Ini jumlahnya adalah 11 teks, jadi kita joinnya kita tambah hingga 11. Ini ada 2, tambah jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah, terus kita tambah teks di sini. Kita mulai masukkan tadi ya, teman-teman ya. Ini khusus yang input user, ini nanti kita mengambil dari isian di form di Android. Jadi yang kita copy paste adalah yang selain input user. Jadi base URL kita copy dulu. Kita ke sini, kita masukkan. Oke, terus kita yang kedua ID field lab ini kita copy. Kita beri sini. Ini. Terus untuk yang fisika ini adalah kita ambil dari selection ya. Kita pilih yang spinner lab selection. Nah, ini. Sudah. Terus yang ini entry point kita copy dulu. Kita ambil ini, kita ini, terus selanjutnya ini adalah tanggal ya. Jadi di date picker kita ambil dulu teks date picker yang kemarin kita berhasil munculkan ini ya. Pilih date picker, terus ambil teks ini dia. Nah, seperti ini teks. Lalu ini adalah entry jam pelajaran, copy. Ini kita paste. Lalu ini adalah jam pertama, jadi kita ambil dari spinner jam pelajaran selection ini. Sudah.
Terus ini keperluannya apa? Di dulu. Kita panggil teks. Ini kita paste. Keperluannya kita ini input user. Kita ke text box keperluan yang ini ya. Kita ambil teksnya ini ya. Terus yang terakhir adalah peminjamnya. Ini di copy. Nah, khusus untuk peminjam, karena nggak ada fieldnya, kita ambil dari database. So, kita ke designer, kita panggil dulu komponen storage ya. Kita panggil ini DB, terus kita rename menjadi profil namespace. Kita lihat di halaman login dulu, atau di halaman profil ya, sama aja. Nah, ini DB-nya kita copy aja deh. Kita kembali ke screen pesan. Ini DB, kita namespace-nya kita paste. Sudah, terus tag-nya kita ambil ini ya teman-teman ya. Tag-nya adalah profil, terus nama usernya kita di indeks kedua. Jadi cara ngambilnya sama persis seperti ini. Atau ini kita copy ya. Cara copy-nya kita coba Ctrl C, kita ke screen pesan lab. Bisa nggak ya di paste? Coba. Oh, tidak bisa teman-teman. Tidak bisa. Atau kita pakai cara tas ini aja ya. Oh, pastanya di sini. Oke. Ini. Oke. Nah, kita untuk kita copy paste ke screen yang berbeda, kita pakai fitur tas ini ya, teman-teman ya. Ini kita masukin ke sini, ke tas. Oke, kita lihat tasnya sudah ada. Yang ini kita hapus dulu nih. Kita cek di tasnya masih ada nggak? Oke, masih ada. Kita ke screen pesan lab. Nah, di sini kita ambil di tas nih. Oke, kita share ke sini. Nah ya. Jadi kita ambil dari DB, namanya tag-nya adalah profil. Terus kita ambil di indeks kedua. Ini kalau di admin adalah indeks kedua itu adalah kolom nama. Oke, jadi kita akan submit namanya. Oke, ini sudah untuk step nomor 6. Ini baru nomor 6 ya. Ada satu step lagi, yaitu panggil komponen web dengan metode get. Nah, nomor 7 ini adalah langkah terakhir ya, sentuhan terakhir. Kita panggil web submit form. Kita klik, terus kita pilih call get. Mana get? Ini dia. Nah, ini adalah langkah terakhir. Nah, sekarang kita coba. Ini sudah. Sekarang kita coba. Scan dulu. Oke, ini masih jalan ya. Kita coba lihat di screen mirror. Oke, ini sudah jalan teman-teman. Kita lihat di screen mirror, seperti ini tampilannya. Nah, kita cek dulu di data admin ya teman-teman ya. Untuk yang sheet data pemesanan. Nah, di sini. Ini kita cek dulu nanti datanya berhasil atau tidak. Kalau berhasil nanti di baris kedua harusnya ada isiannya. Sekarang kita coba isi. Labnya kita pilih fisika, tanggalnya kita pilih 3, terus jamnya kita pilih ke jam kelima, terus keperluannya kita isi
misalnya untuk ekskul. Ini aja ya, terus kita klik pesan. Oke, sudah. Kita coba lihat di kita belum kasih aksi apa-apa ya setelah diklik pesan. Jadi kita coba lihat di spreadsheet admin. Oke, berhasil teman-teman. Wow, katanya berhasil masuk. Peminjamnya Pak Furkon ya. Jadi kalau kita lihat di profilnya, nih kita coba back dulu. Kita back. Ini kayaknya ke close nih. Wah, nggak bisa. Kita coba tambahi ya teman-teman ya. Jadi kalau berhasil submit harusnya pindah halaman. Jadi kita panggil kontrol open screen ini, open another screen, terus do result ini kita close screen yang ini ya. Oke, terus kita oper ke daftar pemesanan seperti ini. Jadi kalau ini berhasil diisi maka akan pindah ke daftar pemesanan. Oke, kita coba isi lagi kita isi lab komputer 2, tanggalnya kita ganti jadi 10 April, jamnya kita pilih jam kedua, keperluannya untuk misalnya penelitian, terus kita klik pesan. Oke, sudah pindah daftar pemesanan. Ini masih kosong ya karena belum kita kerjakan. Kita coba lihat di aplikasi admin di spreadsheet. Oke, datanya sudah masuk ya. Ini data kedua, lab komputer, tanggal penggunaannya ini ya 10 April, jam kedua, dipakai untuk penelitian, peminjamnya adalah Pak Furkon. Wow. Oke. Seperti itu teman-teman, kita udah berhasil. Mungkin untuk penambahannya adalah misal kita wajibkan untuk orangnya mengisi keperluannya. Ini masih belum ada filter ya, maka kita bisa beri if else nih. Jika ini mana ya? Ini kita masukkan ini ke sini. Nah, kita cek nih logiknya ini. Kita panggil textbox keperluan. Kita pastikan kalau textbox keperluan itu diisi. Nah, jika textbox keperluannya tidak sama dengan 0 ya, atau tidak sama dengan kosong. Nah, jika textbox keperluannya nggak sama dengan kosong alias sudah diisi, baru kita submit datanya. Tapi kalau misalnya kosong, kita munculin pesan. Nah, ini kita panggil alert ya, user interface. Kita panggil notifier. Kita rename dulu, notifier pesan. Oke, kita ke blocks. Kita panggil notifier. Kita panggil notifier teman-teman. Ini kita panggil alert. Ini dia. Nah, terus kita kasih teks. Teksnya adalah silakan isi keperluan terlebih dahulu. Isi keperluan terlebih dahulu. Oke, sudah, kita ke desainer. Tadi kita lupa belum untuk yang ini ya. Untuk yang textbox keperluan belum kita kasih hint atau petunjuk ini ya. Hintnya ini kita ganti jadi keperluan seperti ini. Oke, sudah, kita coba. Oh, masih. Kita coba cek di aplikasinya. Kita coba cek. Kita lihat di screen mirror. Oke, ini sudah muncul ya keperluan. Coba kita klik pesan langsung nih, alias keperluannya belum diisi. Oke, silakan isi keperluan terlebih dahulu. Oke, kita coba mulai pilih lab fisika 2. Oke, jamnya ke 8. Kita pencet, silakan isi keperluan. Oke, jadi harus benar-benar diisi ya keperluannya ya.
misalnya untuk lomba. Misalnya nih, klik pesan. Oke, kita lihat di data admin. Oke, lab fisika tanggal 15 Februari jam ke-8 untuk lomba dari Pak Furkon. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah berhasil ya. Oke, kita sudah berhasil submit nih teman-teman. Jadi kita sudah berhasil submit data yang sudah diisi oleh user dari Android ke spreadsheet ya, spreadsheetnya admin. Wow, seru ya. Jadi kita sudah berhasil dari awal, dari login, terus kita juga menampilkan profil, terus kita juga menghandle list labnya, list jam pelajaran, menghandle date pickernya, dan kita di video ini kita berhasil mengsubmit data yang diisi tadi ke data admin ya, dengan bantuan Google Form pastinya. Nah, alhamdulillah sudah berhasil untuk video kali ini, dan selanjutnya kita akan membuat validasi ya. Jadi bagaimana kalau waktu pesan itu ada pengecekan apakah di tanggal tersebut dan jam tersebut lab tersebut itu sudah dipesan atau belum sama orang lain. Jadi kita akan lakukan validasi. Seperti itu, bagaimana caranya? Stay tune di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.